Halo teman-teman, boleh on cam dong? Walaupun sedikit. Hai Kak Kurniawan, apa kabar? Sehat, Mbak. Syukurlah. Ini Kak Rapi. Halo Kak, I'm away, oke. Sekalian kita tungguin teman-teman yang lain. Tadi udah pada ada gabung beberapa, tapi mungkin lagi sibuk. Langsung aja nih, mulai dari Kak Kurniawan dulu aja kali ya. Gimana Kak kemarin? Eh, nggak ada masalah sih. Misalnya cuma itu doang, nyari respondennya Tapi ketemu? eh, by WA. Oh, ya nggak masalah sih. Sekarang Tadi udah udah, gitu kan? itu linknya. Yang baru dikerjain, bener ya cuman user research plan aja kan ya? Iya, jadi hari ini kita mau bareng-bareng ngerjain user persona dan lain-lain. Oke. Ini mungkin Kak Kurniawan boleh share screen nggak biar kita sama-sama review. Oh gitu, Mm-mm. boleh boleh. Baru gabung nih Kak Rahman. Halo Kak. Oh disable. Oh, belum ya? Kak Rahman nih udah kelar sampai user journey mapping-nya. Oke, udah. Kelihatan ya? Belum. Eh, Lagi loading belum. kayaknya nih. Oke, udah. Salah. Sorry. Banyak banget yang dibuka. Nah, Oke. baru dikerjain ini sih, user research plan. Oke. Soal pendaftaran BPJS di Paskes 1. Hmm. Kebetulan respondennya itu ada ibu rumah tangga sama ada karyawan. Nah, dua-duanya sama-sama kayak BPJS kalau misalkan lagi ke Vaskes gitu. Eh, Dua-duanya sebenarnya responnya awalnya sama. Jadi kalau misalkan daftar itu harus cepet-cepetan pagi. Hmm. Terus harus pagi gitu. Padahal belum belum jamnya buka, belum waktunya kliniknya buka gitu, kliniknya praktek. Eh, Orangnya harus sudah datang buat ngambil nomor lah apalah gitu. Hmm. Hmm. Jadi kan itu kan lumayan tuh text time kan. Jadi mungkin bisa disistemkan gitu. Oke. Objektifnya ini understand ya pain pointnya kan mesti nunggu padahal misal kliniknya itu praktiknya jam 8 gitu. Orangnya harus sudah ada di kliniknya itu dari jam 6 gitu buat ngambil nomor kayak gitu. Terus ya kan biasanya kan ada tuh orang-orang yang um, karena BPJS lama dilayaninya jadi nggak mau pakai BPJS tapi kan itu sayang kan kalau misalkan nggak dipakai ya benefitnya lumayan gitu jadi motivates ya respondents to ya maximize the usage lah. Primary research-nya yaitu in-depth interview. Ini pertanyaannya jadi awalnya nanya dulu kegiatannya apa terus pakai BPJS apa enggak sama ini
explain. Jadi biasanya tuh masing-masing klinik itu beda-beda kan cara registrasinya. Kebetulan ini sama dua-duanya. Gitu. Udah sih sejauh ini yang dikerjain. Oke, tapi ada yang menarik nih. Kenapa di Varsity Punch tuh selain dari housewife, adanya IT consultant employee? Kenapa harus Gimana? IT gitu? Oh, kebetulan aja. Hmm. Kebetulan aja. Kebetulan. Oh, Sama sekali nyari yang agak techy gitu. Maksudnya agak orang-orang yang udah terpapar sama teknologi lah. Oke, tapi kalau misalnya kita buat IT consultant employee itu kayak jadi ambigu gitu, Kak. Oh, ini cuma untuk employee yang di bagian IT consultant apa gimana? Kecuali kalau Kak Kurniawan mungkin bisa elaborate kayak yang udah Kakak ngomong barusan untuk pegawai yang udah sering menggunakan teknologi gitu misalnya, yang sudah Oh, oke. sering memanfaatkan IT gitu. Terus metodenya kenapa cuma milih primary research? Sebenarnya nggak masalah sih, cuma pengen tahu alasannya aja. Pertama yang paling dekat ya, paling dekat, terus kayaknya tuh agak susah cari data untuk dikomparasi. Maksudnya real data pengguna BPJS yang benar-benar pakai BPJS-nya itu di mana cari datanya itu bingung. Ya nggak sempat mungkin ya nyari-nyari. Sempat nyari tapi nggak nemu yang pas gitu. Jadi ya udahlah pakai ini aja. Oke. Ya. Overall yang user research plan ini udah oke, udah sesuai dengan apa yang kita maksud kemarin. Cuma tadi paling yang di participants itu kayak buat ambigu tentang IT consultant employee-nya. Terus untuk scope and focus, kemarin kan memang kalau nggak salah 2 atau 3 pertanyaan yang kita bahas bareng-bareng yang laundry itu kan ya. Tapi ini boleh lebih kompleks gitu loh Kak, mau bertanya apa ke in-depth interview. Karena ini memang saatnya kita untuk bertanya sebanyak-banyaknya ke interviewee kita gitu. Kalau metodenya mau primary research aja, ya nggak apa-apa. Terus objectives dan background-nya udah menjawab sesuai dengan yang kita bahas. Sekarang sebenarnya itu dulu sih. Tapi aku agak surprise ke Rahman udah kelar sampai akhir. Kayaknya kita boleh lihat punya Kak Rahman dulu, baru kita bareng-bareng ngerjain ini kali ya. Oh sebelumnya Kak Fahri, halo Kak Fahri, udah kelar nggak user research plan-nya? Halo Kak Fahri. Halo. Halo, Ya, udah gimana Kak? masih belum selesai Kak. Stuck di mana? Kayak questionnya kayaknya masih ada yang kurang gitu Kak. Boleh share screen dulu nggak Kak yang udah kelar? Boleh Kak. Silakan. Jadi ini kita kayak diskusi gitu aja ya Kak. Jadi kita sama-sama kelar nanti sampai bagian define biar besok untuk lanjutannya udah langsung ngerjain aja. Boleh di Zoom nggak Kak? Oke. Ya, Boleh di Zoom? Oke. Oh, kayaknya lambat nih screen di aku, internetnya kurang stabil. Boleh sebentar. dijelasin kah? Di sini saya ingin memahami alasan kenapa orang tua saya lebih memilih menggunakan jasa antar jemput air galon daripada mengantarnya sendiri. Serta hambatan apa saja yang mereka hadapi selama menggunakan jasa tersebut. Objektifnya saya ingin memahami hambatan apa yang dialami selama menggunakan jasa antar jemput air galon tersebut. Pertanyaannya yang perlu saya tanyakan kepada orang tua saya adalah alasan mengapa lebih menggunakan jasa antar jemput tersebut daripada mengantar langsung ke depan air minum. Oke. Coba kita kulik bareng-bareng. Balik ke background lagi, Kak. Sorry. Di partisipan bawah boleh tolong lihat dulu. Orangnya menggunakan jasa depot air minum, oke. Di background tadi, saya ingin memahami alasan kenapa orang tua saya gitu. Kalau ceritanya kan kalau kita mau buat suatu desain UI UX desain untuk suatu produk kan yang gunain itu
pasti user di luar sana yang banyak gitu, bukan hanya orang tua kita, adik kita, abang kita gitu. Jadi mungkin background-nya bisa diperbaiki, Diperluas. diperluas ya. Jadi mungkin Kak Fahri bisa buat, saya ingin memahami alasan kenapa orang tua di atas 50 tahun misalkan, atau orang tua di atas umur 40 tahun gitu. Jadi bukan orang tua saya. Tapi kalau orang tua nggak masalah, tapi mungkin lebih keluaran sana, bukan spesifik untuk kita gitu. Jadi mungkin ya, kita coba buat contohnya, saya ingin memahami alasan kenapa orang tua di atas umur 40 tahun lebih memilih menggunakan jasa antar jemput Ergalon daripada mengantar jemputnya sendiri mungkin ya. Serta hambatan apa yang dihadapi selama menggunakan jasa antar jemput tersebut. Oke. Untuk objektifnya, memahami hambatan apa yang dialami selama menggunakan jasa antar jemput galon. Nah, di objektif ini kan memang memahami hambatan udah oke, masalah itu kan masalah yang pengen kita selidiki. Terus boleh singgung sedikit nih, tujuan penelitian itu selain memahami hambatan ini apa? Bisa jadi ada juga ada juga kelebihannya dari antar jemput galon, makanya orang-orang pada mau pakai jasa ini gitu. Jadi bukan cuma hambatannya. Untuk metode sendiri, primary research in-depth interview, mungkin karena mikirnya ini ya, orang dekat kita gitu, sama kayak Kak Kurniawan kali ya, nggak masalah juga, tapi ada juga baiknya kita sebarin survei ke banyak orang, karena survei itu kan lebih memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak partisipan daripada in-depth interview. Boleh dilakukan juga untuk memperkuat data yang kita punya. Bener nggak ini orang tua yang di atas 40 tahun yang emang gunain jasa galon, atau malah yang butuh kita bantu itu untuk anak-anak kosan mungkin, atau yang lain gitu. Nah, untuk questions, apa alasan Anda lebih memilih menggunakan jasa antar jemput daripada mengantar langsung ke depan air minum? Ya ini sebenarnya ini contoh dari penggunaan yang pertanyaan yang agak leading gitu sih, kayak apa alasan Anda lebih milih menggunakan jasa antar jemput daripada mengantarnya langsung ke depot air minum? Mungkin pertanyaannya bisa, apa alasan apa alasan Anda menggunakan jasa antar jemput gitu? Bisa jadi dia nggak langsung nggak nganternya atau nitip ke tetangga gitu. Jadi biarin dia cerita sendiri alasan dia gunain jasa antar jemput itu apa. Nggak usah diarahin daripada mengantarnya langsung ke depot air minum gitu. Sampai di situ paham nggak Kak Fahri? Insya Allah paham, Kak. Oke. Terus thank you Kak Fahri. Terus next Kak Rahman ya. Biar sekalian kita lanjut ngebahas soal product vision board. Oke, boleh dijelasin Kak? Kalau saya ini lebih idenya itu ke sistem helpdesk yang memang sudah menjadi permintaan dari beberapa pengguna, hampir keseluruhan pengguna. Jadi membutuhkan suatu sistem yang dapat mengakomodir seluruh pekerjaan, khususnya untuk yang bagi bagian kerjanya di bagian IT support gitu. Nah, mereka untuk sebenarnya udah banyak aplikasi tentang sistem ticketing ya, tentang ticketing tentang helpdesk, tapi tidak bisa dijadikan sebagai link untuk ke bagian internal sistemnya. Jadi nanti mungkin dalam pengembangannya. Nah, ini untuk research plan-nya itu, untuk sebagai background-nya, saya ingin memahami kecenderungan petugas layanan yang mengalami kekurangan dalam dokumentasi pekerjaan. Karena kebanyakan orang lapangan itu yang saya tanyakan ke rekan-rekan kerja saya yang di sini, mereka malah seringnya tidak sempat untuk melakukan dokumentasi ataupun pembuatan pelaporan. Kemudian si pengguna layanan juga ketika dia misalkan mau request layanan, dia masuk ke nomor antrian berapa tapi tetap dapat didahulukan dengan tingkat urgenitasnya.
Ya, jadi dari kebutuhan backgroundnya, dari kebutuhan itulah makanya menjadikan background dari sistem layanan ini, sistem helpdesk ini. Yang menjadi objektif dari penelitian saya, memahami hambatan petugas layanan dalam dokumentasi pekerjaan, memahami hambatan pengguna layanan dalam memperoleh informasi layanan tentang status permintaan dia dan segala macamnya, kemudian menemukan motivasi petugas maupun pengguna layanan di balik sistem layanan, apakah dengan adanya apakah dengan adanya platform atau sistem ini akan memudahkan interaksi antara si pengguna dengan petugas layanannya, kemudian memahami pain point yang dialami petugas maupun pengguna layanan. Metodenya hanya menggunakan satu, ialah primary research untuk dengan melakukan interview ke baik itu ke sisi pengguna maupun ke petugas layanan, juga melakukan survei dari berupa expert judgment atau kuesioner gitu. Kemudian untuk scope dan fokus, questionnya apakah hanya dilibatkan 2 pertanyaan ini sebetulnya masih banyak gitu. Apa alasan Anda memilih dokumentasi digital menggunakan sistem dibanding menyusun laporan sendiri? Ya, mereka kebanyakan menjawabnya dengan penyusunan dokumentasi digital yang berbasis aplikasi. Mereka mengharapkan kan semua laporan itu mempunyai template-nya masing-masing. Jadi ketika mereka tinggal input beberapa data aja, laporannya sudah tergeneralisir oleh sistem. Nah, kemudian yang menjadi partisipan ialah petugas layanan, pengguna layanan, dan aplikasi-aplikasi sejenis yang menjadi pendukung dari aplikasi tersebut. Itu. Oke. Nah, tadi aku udah sempat baca juga sampai ke belakang. Di sini kan ada background ceritain kecenderungan petugas layanan yang mengalami kekurangan dalam dokumentasi pekerjaan. Nah, aku langsung bingung nih tadi layanan apa ya yang dimaksud sama Iya. Kak Rahman gitu. Mungkin bisa lebih spesifik ya. detail, iya. Ya. Setelah Kak Rahman jelasin barusan, aku udah langsung layanan IT support. Ya udah, dibuat aja petugas layanan yang mengalami kekurangan layanan IT support yang mengalami kekurangan bla 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 gitu. Terus untuk objektifnya udah oke, tadi aku udah baca. Terus bagian metode, mungkin pertanyaan berbalik dari Kak Kurniawan atau Kak Fahri, ini kenapa Kak Rahman tuh nambahin survei juga? Alasannya. Jadi ini nambahin survei itu jadi berdasarkan misalnya untuk setiap pelaksanaan pekerjaan yang digunakan itu kan ada kuesioner atau penilaian terhadap petugas. Dari situ juga ada sebuah kolom isian berupa saran apa yang mau yang dimasukkan, yang dikehendaki oleh pengguna. Nah, kebanyakan mereka dalam dalam isian tersebut menginginkan sebuah jembatan yang lebih mudah antara pengguna dan petugas. Nah, itulah yang saya masukkan ke dalam kategori survei. Oke. Berikutnya sama juga masalah pertanyaan. Questionsnya itu ya benar, mungkin lebih banyak lagi pertanyaan yang bisa ditanyain ya ke interviewnya. Ya. Oke, sampai di situ udah oke sih dari Kak Fahri, Kak Rahman, Kak Kurniawan, makasih. User research plan-nya udah dibuat, udah oke. Terus reviewnya tadi mungkin bisa diperbaiki untuk kita buat mini case tadi nanti. Terus Kak Rahman tolong dong di next untuk lihat product vision board-nya. Ini. Ya, kenapa aku buatnya masing-masing tuh ngejelasin tugasnya masing-masing biar putus-putus ya? Iya. Sorry. Ini udah jelas nggak, Kak? Ya, ada jelas. Oke. Kenapa aku minta Kak Rahman, Kak Fahri, Kak Kurniawan tuh ngejelasin masing-masing tugasnya ini ya karena biar satu sama lain tuh lihat lebih dan kurangnya mungkin, terus bisa memperbaiki punyanya masing-masing. Oke. Internetnya unstable nih, maaf ya Kak. Iya. Oke. Jadi Kak Rahman sendiri udah ngelakuin interviewnya kemarin melalui apa?
yang diskusi secara langsung via telepon, via Zoom meeting, via ini kalau secara persuasif lebih udah menjadi istilahnya komoditas keseharian gitu untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kebetulan ikut pelatihan UI UX ini, oh ya udah sesuai linear dengan apa yang saya sering obrolkan dengan teman-teman gitu. Oke. Iya. Keren. Oke, kita lihat satu persatu dari vision. Memudahkan petugas dan pengguna layanan dalam melakukan dokumentasi pekerjaan di sela-sela pekerjaan sehari-hari. Sama juga kayak sebelumnya, bisa lebih dispesifikin ini layanan apa gitu, biar kitanya nggak Ya, bingung. baik. Cuma tadi pas udah aku baca ke user persona, udah ada tuh bahas layanan IT. Oh, tapi kan masalahnya kita buat ini dulu baru user persona. Ya. Target grupnya petugas layanan karena kesibukan ini dan pengguna layanan. Fitur-fiturnya semua juga tadi aku udah baca. Terus masalah ini nih, produk Rahman pilihnya aplikasi berbasis mobile, kenapa? Ya, maaf. Saya pilihnya aplikasi berbasis mobile. Iya, kenapa tuh Kak berbasis mobile? Karena itu kan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Beda dengan kalau misalkan kita mau menggunakan yang berbasis, sebenarnya kalau berbasis web diakses lewat handphone juga bisa, cuman kan dari sisi display tidak memuaskan, kurang begitu user friendly, daripada memang aplikasi nanti UI UX-nya itu yang memang dikhususkan nanti pengembangannya ke Android programming atau mobile programming gitu, bisa ke situ. Oke, sebenarnya relate sih Kak sama fitur-fitur yang ada. Jadi pernah ada aku ikutin bootcamp juga sebelum ini. Terus dia ngomong di Udemy, kalau misalnya kakak yang lain tahu. Dia ngomong kalau misalnya teman-teman pengen buat aplikasi berbasis mobile, pastikan aplikasi itu punya fitur yang laptop atau komputer nggak bisa kasih. Misalkan notifikasi gitu. Kalau laptop atau komputer mesti nyala dulu baru dapat notifikasi kan. Kalau handphone kan udah kita bawa kemana-mana. Nah di sini juga aku udah ada lihat fitur upload bukti fisik gitu. Mungkin lebih simple aja kalau mau dipakai. Terus pelacakan, namanya ngelacak juga ya mungkin pengen standby di handphone atau apa. Jadi untuk produknya berbasis mobile udah tepat gitu. Terus yang kedua pertanyaan aku, apakah produk untuk pengguna atau petugas itu berbeda atau satu produk? Itu bisa jadi beda, jadi semacam kayak front end sama back end. Kalau untuk petugas itu di bagian back endnya, pengguna hanya front endnya aja aksesnya. Oke, bisa juga. Cuma nanti untuk mini case tadi ini, kalau nanti buat UI-nya lebih berat, jadi lebih banyak makan waktu karena ada dua produk, pilih satu aja ya Kak, nggak apa-apa. Ya, baik. Oke, untuk Kak Kurniawan, halo Kak. Oke. Ya. Untuk vision, target group, needs, dan produk dan bisnis goals-nya udah kebayang nggak? Udah. Kalau vision-nya apa kira-kira? Vision-nya udah bisa kita baca dari ini sih. Biasanya dari user research tadi Baik. sebenarnya udah bisa ya. Mm-mm. Ya nambah efisiensi di proses registrasi, sama target yang lebih jauhnya tuh biar nggak banyak orang yang malas pakai BPJS gitu. Oke. Kalau target group, apakah produk ini bakalan hanya dipakai satu tokoh aja atau gimana? Jatuhnya sih sebenarnya global ya, maksudnya asalkan dia pakai BPJS, maksudnya sering pakai BPJS itu untuk untuk masa ke klinik gitu, itu bisa jadi target user kita gitu. Semua orang yang menggunakan BPJS gitu. Kan mereka ceritanya pengen ngantri gitu kan Kak, ngantri
Iya, penggunaan. Terus yang mengelola di belakangnya siapa? yang mengelola Imam. Mengelola antrian itu. Oh ya, kliniknya. Maksudnya ini kita bikinnya nanti untuk si kliniknya ini. Gitu. Oke, berarti ada Ya. dua user persona ceritanya. Kayak Kak Rahman ini ada dua juga. Petugas layanan tentu beda juga personanya, pengguna layanan beda juga. Gitu juga Kak Kurniawan untuk orang-orang pengguna BPJS dan kliniknya gitu. Iya. Nah, tapi karena tadi kan ini juga waktunya juga kan nggak banyak. Ya paling yang kita fokusin di apa ya, di interface si waktu pengguna BPJS-nya waktu mau daftar gitu. Oke, tapi nggak masalah loh Kak, kalau misalnya Kakak mau buat di vision board, Hmm, jelasin aja, walaupun nanti akhirnya cuma satu, yang penting kita udah tahu nih, oh ternyata ada dua, cuma karena waktu, jadi terpaksa pilih satu sama kayak Kak Kurniawan. Nah, untuk kebutuhannya tentu dia butuh form, misalnya kayak form pendaftaran untuk registrasi apa gitu. iya. Eh, Jadi kalau kebutuhannya sih yang paling utama sih itu tadi apa untuk form registrasi sama kuota di hari itu, informasi hmm, kuota di hari itu karena ada klinik-klinik yang ada di yang kebetulan dua responden ini pakai itu ada ini di jam-jam tertentu kuotanya bakal habis gitu. Maksudnya terbatas gitu kuotanya misalkan di hanya 10 orang di jam 8 sampai jam 10. Terus nanti baru ada lagi di sore hari gitu. Jadi itu paling. oke, terus produknya mau buat apa? Mungkin di mobile Mobile. biar lebih ya udah apa ya maksudnya udah kebiasaannya gitu pakai handphone gitu. Jadi Oke. kita buatin di mobile aja. Jadi apa bedanya kalau misalkan kayak di tempatku ada rumah sakit gitu. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, kita daftar ke sistem mereka langsung, ada disediain komputer di situ. Jadi kita masukin nama kita, nomor BPJS, dan lain-lain untuk antrian rumah sakit gitu. Nah, kalau Kak Kurniawan sendiri kenapa lebih memilih mobile? Kan mobile ini nantinya jadi dipakai sama user masing-masing kan. Kayak aku ada install aplikasi Kak Kurniawan, Kak Fahri juga ada di handphonenya gitu. Kenapa milih itu? Uh, Biar nggak datang dulu. Kan tadi permasalahannya adalah kalau yang BPJS nih, dia tuh harus duluan. Jadi misalkan sebelum jamnya buka, dia harus datang duluan gitu ke kliniknya. Jadi biar bisa daftar dari uh, 2 hari sebelumnya atau malamnya daftar gitu. Jadi nggak perlu datang dulu untuk sekedar ngambil nomor antrian aja. Gitu. Oke. Sip. Selain fitur untuk antrian dan kuota, melihat kuotanya itu kira-kira apa lagi nih yang mau ditambahin ke produknya? Yang baru kebayang itu sih, mungkin nanti kalau misalkan udah mulai ngedesain, kebayang. Bisa Yang baru juga nih kayak klinik di satu tempat mungkin ada beberapa gitu. Jadi kayak dikasih list klinik gitu. Biar kalau si usernya urgent pengen ke pengen ke klinik, dia bisa lihat ke klinik yang lain gitu, Kak. Saran sih. oh ya, Soalnya biar lebih ada aja gitu. Biar nggak kosong produknya kan. iya ya bisa. Kalau dari sisi bisnisnya dapat apa? Bisnisnya ya, mungkin ini bisnis goalnya yang belum saya kaji, belum kebayang. Maksudnya dari segi bisnis yang punya aplikasinya kan ya, Hmm. itu sih paling yang belum kebayang. Soalnya BPJS juga kan funded ya by government gitu. Iya ya, iya benar. Tapi
Paling kalau bisnis goals, karena aplikasinya juga kan udah free ya. Mungkin ada banner untuk ads gitu, jadi nanti target ads-nya obat-obatan gitu. Oh, Mungkin. tapi bisa jadi itu malah mengganggu pengguna, Kak. Jadi itu mesti kita pikirin lagi sih Oh, kesananya. Pengguna nyamannya gimana. Nah, dari sisi bisnis, Kak Kurniawan juga bisa sama kayak Kak Rahman masukin peningkatan kualitas layanan bisa juga. Terus yang kedua, walaupun BPJS punya pemerintah, dari sisi bisnis juga dia bisa apa ya, meningkatkan pasar juga. Karena kan tadi ada disinggung sama Kak Kurniawan ya, karena ngantri, karena lama jadi banyak orang yang nggak pakai BPJS gitu. Nah mungkin setelah dia udah bisa ada fitur, ada aplikasi antrian gini yang mempermudah kita untuk daftar, ya orang-orang jadi pada pengen gabung pakai BPJS lagi gitu. Itu 2 poin itu bisa dimasukin Kak ke bisnis goal. Oke, selanjutnya Kak Fari. Halo Kak, Iya Kak. gimana nih Kak? Udah dapat nggak gambaran product vision board-nya? Gambarannya udah dapat sih Kak. Coba kalau visi udah bisa kita lihat dari user plan-nya. Ya memudahkan ini orang yang menggunakan jasanya untuk mengantarkan galon airnya. Itu visionnya. Oke, target group? Target grupnya ini bagi orang yang kayak orang yang nggak memiliki waktu buat nganter airnya, jadi kita bisa menggunakan jasa ini untuk Orang mengantarkan barangnya. Iya, berarti orang pengguna jasa depot air, antar jemput depot air gitu. iya. Tadi karena udah ada disinggung orang tua di research plan, boleh juga dimasukin nih orang tua yang menggunakan jasa antar jemput air, jadi lebih spesifik. Terus untuk needs-nya? Needs-nya ini membutuhkan layanan antar jemput, membutuhkan layanan antar jemput untuk galonnya, juga untuk ini melacak udah di mana gitu galonnya. Kayak udah sampai di rumah belum atau gimana gitu. Misalkan kalau lagi di tempat kerja. Oke. Berarti produknya ini mau berbasis apa nih? Mobile. Mobile. Iya. Karena? Karena ini bisa digunakan di mana-mana itu. Untuk aksesnya lebih mudah. Oke. Terus kan tadi di needs sudah ada disebut nyinggung ke fitur, pengen buat pelacakan. Selain itu mau buat apa lagi di fiturnya? Kayaknya itu aja sih Kak, baru. Gambaran yang baru terpikirkan produknya kayaknya itu aja dulu. Oke. Nah, jadi produknya ini dia bisa dipakai sama banyak depot air itu bisa menggunakan produk ini nggak? Gimana Kak? Misalnya aku punya usaha depot air. Nah, aku bisa pakai produk ini atau khusus untuk satu depot air aja? Bisa untuk semua sih seharusnya. Jadi bisa daftar gitu. Iya bisa daftar. Oke. Terus ada lagi nih dari Kak Rahman, pembayarannya. Pembayarannya bisa nih. Pembayarannya juga bisa sih sebenarnya. Iya. Jadi itu nanti di note ya Kak, dibuat ke product vision board-nya. Terus dari sisi bisnis gimana? Dari sisi bisnis, untuk meningkatkan kualitas layanan ininya, penyedia depot air minumnya aja. Kualitas layanan. Iya. Terus? Itu aja sih Kak. Kak Fahri nggak baca punya Kak ini kan, Kak Rahman kan? Serius nih. Ya belum kepikir sebenarnya Kak. Iya, kalau sebenarnya dari sisi bisnis juga bisa meningkatkan target pasar sama juga. Terus dari semakin banyak orang yang gunain, mungkin ada beberapa kelompok orang yang agak kurang sreg untuk coba beli depot air gitu-gitu. Sebenarnya pengen, cuma karena ribet antar jemput sendiri, ya udahlah nggak usah gitu. Nah, jadi di sini dari segi bisnisnya itu bisa dapat
peningkatan pemasukan juga. Nah, itu pertama. Terus target pasar iya juga, kualitas layanan iya juga. Jadi bisa dimasukin ya, Kak, itu nanti. Baik. Oke, Kak Rahman, next dong slide-nya, Kak. Slide-nya, prototype. Ya. Nah, di sini aku baru lihat tadi ada disinggung soal IT di description. Aku udah coba baca. Sama lagi balik kayak sebelumnya, di sini kurang jelas layanan apa yang dia kerjakan gitu. Terus karena kita di sini udah semakin detail pembahasannya, mungkin Kak Rahman bisa kasih tahu. Dia kan ada ngomong dokumentasi pekerjaan layanan, dokumentasi apa yang dimaksud gitu. Apakah dia harus ada yang difoto atau ada file yang harus dokumen yang harus diupload gitu. Terus pelaporannya sistemnya gimana? Jadi di sini bisa kita lihat dia membutuhkan dokumentasi berupa ini yang harus diupload ke dokumentasi ini yang harus diupload yang harus diunggah gitu. Atau apa? Jadi kayak detail gitu. Jadi untuk dokumentasinya itu bukti fisiknya itu ya berupa foto gitu. Dan detail pekerjaannya baik itu kalau misalkan barang yang milik kantor berarti ada nomor inventarisnya, itu penjabaran detailnya ada di situ. Karena karena kolomnya itu sedikit jadinya terlalu disingkat dokumentasi gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini juga udah ada mengelola permintaan layanan. Kira-kira jenis layanan seperti apa yang kira-kira diminta sama klien? Banyak. Kalau untuk IT support itu dia mau troubleshooting laptop, jaringan, kabel, macam-macam, termasuk untuk permintaan untuk membuat website juga ada. Jadi yang berupa produk-produk IT support yang memang sudah menjadi fungsi dari pekerjaannya para pengguna ini, itu dia dicakup oleh IT support gitu. Oke. Dipegang semua. Jadi Nah, banyak macamnya sih. oke. Nah, di sini Kak Rahman akhirnya memilih user personanya itu dari sisi petugas ya? Ya, lebih ke situ petugas. Karena kalau untuk yang pengguna dia hanya daftar ke layanan, maksudnya daftar ke sistem, request, memberi penilaian. Iya. Hanya itu aja. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat secara detail tentang si user persona kita, pain point dan kebutuhannya apa. Dan di sini dia butuh mengelola permintaan layanan. Jadi mungkin bisa ditambahin dikasih ini nanti pilihan untuk dikasih apa ya namanya? Pengelompokan layanannya, misalnya layanan pembuatan website, layanan apa ya tadi? Iya. Dan lain-lain Ya, gitu. ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi usernya, pengguna layanan itu, dia bisa lihat tuh ada beberapa pilihan yang dia bisa mintai layanannya gitu. Paham nggak Kak Rahman maksudnya? Iya, betul. Gitu. Paham. Nah, di sini memang udah oke sih. Teman-teman juga bisa baca, Kak Farika Kurniawan bisa baca punya Kak Rahman untuk jadi referensi. Terus, tidak sempat membuat laporan pekerjaan. Nah, kalau secara umum aku baca ini udah, kalau aku memposisikan diriku sebagai petugas ini udah bisa ngebantu pekerjaan aku nanti kalau udah bisa dokumentasi secara praktis, udah bisa ngelihat pengelolaan permintaan layanan. Tentu kalau misalnya kita punya sistem itu kerekap semua kan. Oh iya, Kak Rama juga bisa tambahin riwayatnya, riwayat layanan sebelumnya gimana gitu. Ya. Ada nanti tertulis, jadi jadi pelacakan itu bukan ketika yang berjalan aja, tapi dari riwayatnya, histori pelayanan, permintaan layanan maupun pelayanannya. Oke, mantap. Thank you Kak Rahman. Lanjut ke Kak Kurniawan nih. Gimana Kak? Udah kebayang nggak user personanya? Udah sih, cuman kayaknya panjang ya. Iya, panjang. Jadi mungkin untuk karakteristik, Kak Kurniawan udah ini kan?
tadi udah interview by WA. Udah. Nah, untuk karakteristik, ya oke lah. Habitnya juga, yang paling penting aja nih, need and goals-nya kira-kira apa nih yang bisa Kak Kurniawan deskripsiin secara detail. Needs and goals. Oh, kalau yang tadinya tuh bikin 2 ya. Yang karena ada 2 responden tadinya itu bikin 2 needs and goals-nya tuh, tapi karena jatuhnya sama, mungkin nanti bikin user personanya cuma 1 doang. Needs and goals-nya ada ya sistem yang membantu itu tadi pendaftaran sama mengetahui informasi kuota di hari itu. Oke. Nah, Kak Kurniawan kan nyebutnya jatuhnya sama needs and goals-nya itu maksudnya antara si klinik dan si orang yang menggunakan BPJS ya? Sebenarnya itu nggak bisa dijadiin satu user persona, Kak, karena memang needs and goals-nya sama, tapi kan habit-nya beda, deskripsi tokonya juga beda, pains dan gains-nya pun pasti beda. Kalau dari sisi user, mungkin dia nggak bisa ngantri gitu. Kalau klinik kan dia ya oke-oke aja, dia nggak butuh ngantri gitu. Jadi nggak bisa disamain, itu udah beda. Oh, maksudnya tadi 1 itu untuk yang penggunanya, bukan pengguna, petugas iya. ya. Nah, kalau pengguna memang iya, kalau pengguna aja memang 1. Karena balik lagi kayak yang udah kita jelasin kemarin, user persona itu kan tokoh fiktif, gabungan dari beberapa user. Jadi memang 1 user persona gitu. Nah, si Tommy ini udah bukan tokoh real lagi, ini udah gabungan dari beberapa orang gitu. Tapi udah dapat ya Kak kira-kira gambarannya gimana? Sudah. Oke, Kak Fahri gimana Kak Fahri? Untuk desain goal-nya gambarannya udah dapat sih. Gimana tuh? Ini kan tadi misalkan orang tua saya ini mereka membutuhkan jasa antar jemput yang memudahkan mereka saat membutuhkan air galon. Ketika mereka sama kerja, jadi tinggal diletakin di depan rumah. Jadi kita order di aplikasinya, terus orang dari air depot minumnya ngambil ke rumah. Oke, tapi balik lagi nih Kak Fahri ngomong orang tua saya gitu. Ini apa? Jadi nggak boleh sekecil itu lingkupnya dan nggak bisa seluas itu juga. Jadi standar aja orang tua umur sekian gitu. Jadi bukan orang tua saya gitu. Kalau pains dan gains-nya apa tuh? Tidak kayak terlalu sibuk bekerja, jadi tidak sempat untuk mengantarkan galonnya ke depot air minum. Itu aja sih kayak pengen. Nggak ada waktu. Berusaha meluangkan waktu untuk mengantarkan galon tersebut. Serius nih Kak Fahri, nggak baca punya Karaman kan? Enggak. Bercanda. Yang kemarin. Oke, jadi secara umum Kak Fahri udah ada gambaran nggak user personanya gimana nanti? Udah ada. Oke. Boleh iseng nanya nggak Kak Fahri? Tadi definisi user persona apa tuh? Halo Kak Fahri. Halo, gimana Kak? Definisi user persona itu gimana tuh? User persona. Apa ya? Oke, jadi sekali lagi user persona itu kan kita udah interview nih sama orang, nah beberapa orang, hasil interview dari 5 orang misalnya, kita cari template, ada nggak kebiasaan mereka yang sama, ada nggak masalahnya yang sama. Nah yang sama itu kita rangkum jadi 1 tokoh fiksi yang kita buatkan user personanya gitu. Dapat ya Kak? Suaranya putus-putus Kak, bisa diulangi lagi Kak? Jadi user persona tuh kumpulan rangkuman tingkah laku dari beberapa orang yang udah kita interview, kita jadikan 1 tokoh. Itulah user persona ini. Jadi ini beberapa template
sifat tingkah laku dari beberapa orang. Jadi bukan cuma satu user persona tuh. Jadi kita nggak cukup untuk interview 1 atau 2 orang aja untuk buat sebuah produk gitu. Jelas nggak Kak suaraku? Halo? Ya Kak, Jelas nggak Kak suaranya? udah jelas lumayan jelas Kak. Oke. Thank you. Kak Rahman boleh lanjut slide-nya? Maaf nih jadi ngerepotin. Oke. Mungkin yang karena waktu kita nggak banyak, mungkin di user journey mapping-nya kita bahas cuma fasenya aja ya. Sama ada beberapa review. Coba kita lihat skenario-nya. Tommy sedang mencari solusi atas permasalahannya yang seringkali lupa dalam membuat laporan pekerjaan pelayanan yang telah dilakukannya karena kesibukan dalam melakukan pelayanan. Balik lagi bisa dijelasin lebih detail pelayanannya apa gitu. Terus action-nya dia bangun pagi, ke bawah udah oke, bekerja di kantor, dalam ruangan, ke lapangan, pulang ke rumah bersih-bersih dan lain-lain, membuat laporan pelayanan, dan akhirnya dia menemukan aplikasi helpdesk ini, gitu kan kayak Kak? Oke. Ada yang aku ralat sedikit di sini, kemarin aku udah ubah di materi kita juga, cuma mungkin Kak Rahman download yang materi lama ya, yang bagian ini Kak. Ini tuh bukan pain points, tapi ini. Oh iya, kan saya ngambil dari template nih kemarin. Iya, aku udah update, tapi coba ya. Jadinya itu touch point, media yang digunakan gitu. Ya, nanti saya rubah. Terus di sini Kak Rahmat nggak ada emoji. Nah, orang-orang memang Belum sempet. ya tadi aku udah lihat di belakang tuh ada emoji yang dikumpulin. Nah, orang-orang tuh pada buat emoji, kenapa? Karena supaya kita tuh tahu emosi si persona kita ini tiap melakukan pekerjaan itu gimana. Ya gitu. Ya. Dapat ya, Kak? Ya. Oke, terus yang opportunities ini, yang di bawah, itu kan kesempatan buat kita. Kira-kira apa yang bisa kita buat dari masalah si user kita ini? Contohnya di sini, fitur melengkapi laporan pelayanan gitu. Oh, berarti kita nanti buat satu produk yang ada fitur melengkapi laporan pelayanannya dia. Tapi di bagian bekerja di kantor, di lapangan yang paling bawah ada reminder to do list. Nah itu kalau misalnya pada akhirnya kita nggak jadi buat produk untuk layanan itu sendiri, bisa juga nih buat reminder to do list karena udah ada opportunities di sini gitu. Tapi memang karena dominan ngebahas soal laporan dan layanan, ya itu yang kita ambil gitu. Ya. Jadi opportunities ini kemungkinan yang hal yang bisa kita lakukan untuk membantu si user kita gitu. Oke, Kak Kurniawan, gimana Kak? Udah kebayang nggak fase dari si usernya itu gimana? Halo Kak Kurniawan. Putus ya Mbak? Kenapa? Putus ya? Barusan nggak kedengeran di saya. Oh, benar. Fasenya gimana tuh Kak? Fasenya itu paling mulai dari berangkat ke klinik, terus ngecek jadwal, ngecek kuota, terus apa lagi ya? Kalau kuotanya ternyata udah penuh kan dia harus balik lagi tuh, otomatis emojinya nanti ya nggak sesuai gitu. Dari berangkat aja itu sebenarnya udah nggak sesuai kan, maksudnya ya siapa sih pagi-pagi berangkat gitu ke klinik buat ngambil nomor doang. Bayangan saya sih itu emojinya pasti tidak puas, terus pas cek kuota ternyata nggak ada kuotanya, terus kalaupun ada kuotanya mesti nunggu jam prakteknya.
Udah sampai situ kayaknya. Jadi Akhirnya mungkin dilayani gitu ya. Oke. mungkin Kenapa Kak? tiga fase doang kayaknya. Tapi aku agak ini tadi sebelumnya Kak Kurniawan bahas dia bisa mesen dari rumah, kenapa mesti ke klinik dulu Kak dia? Nah, maksudnya ini nah ini yang agak bias. Ini skenario-nya ini yang kita buat skenario sebelum sistemnya dirancang atau setelah sistemnya dirancang. Karena kan yang current condition-nya itu dia si penggunanya ini harus datang dulu ke klinik kan. Baru tahu kuota, baru tahu ada antrian ngambil nomor gitu. Nah, skenario-nya ini yang kita bikin yang saat ini atau yang nanti akan kita rancang. Oke. Balik lagi untuk user journey map ini memang kita memang kalau kita cari di internet tuh nggak ada template gimana yang benernya gitu. Yang penting kita bisa lihat perjalanan pengguna untuk mencapai tujuannya. Nah, kebetulan yang kemarin yang kita bahas itu soal laundry, dia belum ada produk yang dibuat. Tujuannya dia untuk ke laundry aja gitu. Nah, dari Kak Rahman kita dapat contoh yang berbeda nih, sampai ada aplikasi helpdesk itu, ada juga yang buat gitu Kak. Jadi memang intinya si user, ini cerita si user untuk mencapai tujuannya, perjalanan user untuk mencapai tujuannya itu. Nah, balik lagi skenario-nya apa gitu. Dapat nggak Kak maksudku? Ya. Ya, paling yang saya bikin yang tadi sih, maksudnya penggunanya harus datang dulu ke klinik, ambil nomor pendaftaran, kalau misalkan nggak ada kuota ya balik lagi gitu. Ini kayak gitu yang saya bikin. Nanti di situ baru saya tulis opportunity-nya apa yang bisa saya bikin. Oke, berarti karena kuotanya penuh dan dia balik lagi bisa dikasih opsional gitu ya Kak? Iya. Oke. Nanti jangan lupa kasih emoji ya Kak. Oh iya sih. Biar kita tahu emosinya. Terus terakhir Kak Fahri, fasenya apa aja tuh Kak? Ya, bangun pagi itu kayak bersiap-siap, membersihkan rumah, terus berangkat kerja, terus saat tiba di tempat kerja rapat, mengerjakan ini tugasnya, terus pulang ke rumah, bersihkan rumah, terus ini apa namanya? Terus Kak? Halo? Iya, halo. Ya, terus pulang membersihkan rumah, terus ini terakhir ngecek aplikasi itu buat ini. Melakukan pemesanan itu ya? Iya, pemesan. Atau melihat pelacakan. Kira-kira oke. Tapi udah paham ya fase action, touch point, emotions, dan opportunities gitu. Udah. Dan kira-kira opportunities saat dia bekerja rapat itu apa? Itu kayaknya ini reminder-nya, misalkan ini reminder apakah sudah ini nganter hari ini gitu. Oh, reminder. Iya. Nganter apa Kak? Ya, itu ini apa namanya? Yang jasa tadi. Dia harus mengingatkan diri dia untuk mengantar jasa. Untuk ini mengorder jasa antar jemput tadi. Oke, udah kita bahas walaupun sedikit dari Kak Kurniawan, Kak Rahmat, dan Kak Fahri. Kira-kira masalah product vision board, user persona, dan user journey mapping ada kendala nggak yang mau dibahas? Nggak ada sih. Oke, nah ini nanti harap diselesaikan sampai user journey map sebelum mulai besok lanjut ke bahas UI. Untuk masalah kurang lebihnya boleh diperbaiki.
Nanti kalau misalnya ada yang mau di-review, boleh di-chat aja ke aku, biar aku coba bantu. Ya gitu, jadi user persona, product vision board, dan user journey mapping-nya udah kelar sampai malam ini, atau besok sebelum kelas, untuk dilanjut. Nah, nanti lanjut untuk bagian ideate, prototype, dan tes, bakal dilanjut sama namanya Kak Zohal. Jadi bukan sama aku lagi. Besok jam yang sama, 15.30 juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kelas kita ditutup? Sudah cukup, Mbak. Udah cukup. Mungkin nanti minta tolong di review kalau udah selesai. Boleh, nanti di chat aja ya, Kak. Oke, sebelum kita tutup, boleh open cam nggak? Biasa untuk dokumentasi. Tinggal Kak Kurniawan nih. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Gaya bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa ya besok, Kak. Jam 15.30 bareng Kak Zohal. Nanti di-share juga link Zoom-nya. Thank you. Makasih semua. Terima kasih, Kak. Sama-sama.